Developing Christian Quality, atau in bahasa mengembangkan kualitas hidup Kristen. Yang pertama, jadi ada dua bagian. Yang pertama yaitu simplicity atau kesederhanaan. Yang pertama ialah educate in natural simplicity. Jadi, anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menjadi matang terlalu cepat. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan sebagai seorang anak kecil. Jadi, makin pendiam dan makin sederhana kehidupan seorang anak, makin bebas dari keributan dan makin serasi dengan alam, maka keadaannya akan semakin baik bagi kesegaran jasmani dan mental serta bagi kekuatan rohaninya. Unaffected children are most attractive. Jadi anak-anak yang tidak terpengaruh adalah anak-anak yang paling menarik. Jadi di sini yang dimaksud ialah anak-anak yang paling menarik adalah anak-anak yang sederhana dan tidak terpengaruh. Dalam artian orang tua tidak memberikan perhatian-perhatian yang khusus bagi anak-anak mereka. Jadi kesia-siaan tidak boleh dimanjakan dengan memuji-muji penampilan mereka, atau jadi ketika orang tua memberikan pujian kepada anak mereka secara berlebihan, maka anak itu akan tumbuh menjadi orang yang sombong, atau mereka mengandalkan penampilan luar mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Selanjutnya, the secret of true charm, atau rahasia daya tarik sejati. Jadi di sini khususnya bagi anak-anak perempuan harus diajarkan bahwa daya tarik kewanitaan yang sejati bukanlah hanya terdapat di dalam keindahan bentuk tubuh atau paras muka. Bukan juga melalui ketika anak-anak memiliki suatu keahlian tertentu, melainkan dalam roh yang pendiam dan lemah lembut dalam kesabaran. Dalam kesabaran, kedermawanan, manis budi, dan suatu kerelaan untuk berbuat dan menderita bagi orang lain. Jadi ketika dari masih kecil, anak-anak harus diajarkan bekerja dan belajar untuk suatu tujuan, hidup dengan satu cita-cita, dan berharap di dalam takut akan Tuhan. Selanjutnya, seeds of vanity, atau benih kesia-siaan. Nah, di dalam banyak keluarga, benih-benih kesia-siaan dan sifat mementingkan diri ditaburkan di dalam hati anak-anak hampir selama masa bayi mereka. Jadi, kata-kata dan perbuatan mereka yang pintar dikomentari dan dipuji-puji di hadapan mereka, kemudian diulangi dengan dibesar-besarkan kepada orang lain. Jadi, ketika dari masih kecil, anak-anak ini sudah diberikan komentar-komentar, pujian-pujian yang secara berlebihan, maka ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan menjadi berani memotong pembicaraan dan menjadi congkak serta tidak hormat. Nah, pujian yang berlebih-lebihan dan pemanjaan akan menambah kesia-siaan dan kekerasan hati mereka, sehingga tidak jarang anak-anak kecil itu memerintah seluruh keluarga, bahkan orang tua mereka. Selanjutnya, do not foster love of praise. Nah, anak-anak memang memerlukan penghargaan, simpati, dan dorongan. Tetapi, sebagai orang tua ataupun guru, kita harus berhati-hati jangan sampai hal ini membangkitkan di dalam diri anak-anak perasaan ingin dipuji. Selanjutnya, encourage simplicity in diet and dress. Jadi, adalah tugas orang tua untuk memberikan dorongan supaya anak-anak menjadi sederhana dalam hal makanan dan pakaian. Jadi anak-anak itu harus dididik supaya mereka puas dengan makanan yang biasa dan sederhana, serta pakaian yang rapi dan tidak mahal. Jadi seperti kata Alkitab,
asalkan ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, selanjutnya ialah teach simplicity and trust. Anak-anak juga harus diajarkan kesederhanaan dan berharap. Jadi kita harus mengajar pada anak-anak kita pelajaran-pelajaran tentang kesederhanaan dan berharap. Kita harus mengajarkan kepada mereka untuk mengasihi dan takut akan Allah. Kemudian kita harus juga mengajarkan kepada mereka bahwa kemuliaan Allah harus diutamakan dan kasih Allah harus menjadi sumber dari segala perbuatan mereka. Selanjutnya ialah Christ our example, atau Yesus adalah teladan kita. Nah, kita harus memberikan pengertian sebagai orang tua. Kita harus memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa ketika Yesus hidup di dunia ini, dia memiliki martabat sebagai seorang raja, namun dia memiliki hati yang lemah lembut serta sederhana. Bagian yang kedua ialah courtesy and reserve, atau sopan santun dan menahan diri. Di bagian ini yang pertama ialah courtesy begins in the home, atau sopan santun dimulai di rumah tangga. Jadi para orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana sopan santun yang benar. Jadi orang tua harus mendidik mereka untuk menunjukkan keramah tamahan dan kelemah lembutan satu terhadap yang lainnya. Jadi jangan biarkan sifat mementingkan diri sendiri itu hidup di dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, principles of heaven to perfect. Jadi prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga ialah prinsip-prinsip surga. Jadi contohnya, setiap anak itu harus diajarkan supaya sopan, berbelas kasihan, mengasihi, penyayang, dan lemah lembut. Teach it by precept and example. Nah, bagaimana kita mengajarkannya kepada anak-anak? Ialah melalui pengajaran dan teladan hidup. Nah, seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga terbuka kepada penggodaan, dan melalui pengajaran dan teladan anggota yang lebih dewasa, harus memberikan kepada mereka pelajaran-pelajaran perihal sopan santun, riang gembira, belas kasihan, dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya ialah respect for very fit, knowing their rest. Jadi orang tua juga harus memberikan pengertian kepada anak-anak agar supaya mereka memiliki sikap hormat terhadap orang-orang yang sudah. Selanjutnya, teach reserve and modesty. Jadi, atau ajarkan tentang sikap menahan diri dan kesederhanaan. Nah, kesombongan meninggikan diri dan keberanian merupakan ciri-ciri yang mencolok dari anak-anak dewasa pada zaman sekarang ini. Jadi pelajaran-pelajaran yang paling suci tentang menahan diri dan kesederhanaan harus diajarkan kepada anak-anak baik di dalam rumah tangga maupun di sekolah. Selanjutnya, a guard to virtue, atau sebuah pelindung akhlak. Nah, pupuklah sifat kesederhanaan yang amat indah dan berharga. Ini akan melindungi akhlak. Nah, ketika anak-anak diajarkan tentang kesederhanaan, tentang penurutan, maka hal ini akan menjadi pelindung bagi akhlak mereka atau bagi sifat mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Jadi ketika mereka tumbuh dewasa, pendidikan-pendidikan di rumah tangga mengenai kesederhanaan dan juga penurutan akan dipupuk, kemudian anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Selanjutnya ialah true graces, atau sifat-sifat yang sejati. Nah, ketika kita sudah mengajarkan sifat-sifat yang sejati kepada seorang anak, yaitu kesederhanaan dan penurutan, maka ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan
menjadi anak-anak yang memiliki telinga yang peka untuk mendengarkan kata-kata nasihat, kemudian tangan dan kaki yang rela berjalan dan bekerja dalam jalan kewajiban. Nah, dan kebajikan yang sejati dari seorang anak akan mendatangkan pahalanya sendiri sekalipun di dalam hidup yang sekarang ini. Kesimpulannya terdapat di dalam salah satu kutipan Nyonya White, yaitu the youth who grow up careless and rude in words and manners rival the character of their home training. The parents have not realized the importance of their stewardship, and the harvest they have sown they have also reaped. Atau in bahasa, anak muda yang dibesarkan dengan kata-kata dan pembawaan yang sembarangan dan kasar menunjukkan tabiat rumah tangga mereka. Orang tua tidak menyadari pentingnya tugas mereka sebagai penata layanan dan benih yang telah mereka tabur, itu juga yang mereka tuai. Jadi, sifat anak-anak ketika mereka tumbuh dewasa ialah hasil dari pengajaran orang tua sejak mereka masih kecil, atau pengajar adalah hasil dari orang tua ketika mereka mengajarkan kepada anak-anak di rumah mereka sendiri. Jadi apakah anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang sopan ataukah anak yang pembangkang, ialah tergantung pada didikan orang tua di rumah mereka. Oke, jadi demikianlah presentasi saya mengenai mengembangkan kualitas hidup yang baik bagi seorang anak. Thank you and God bless you.